So I have no choice. No! Let me go! Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh 2 tahun yang lalu di suatu tempat di daerah Pulau Jekyll. Saat itu seorang ayah bernama Tuan Earl King memiliki 2 orang anak bernama Tyler King dan Francis King. Keluarga mereka memiliki budaya bisnis dengan cara pelelangan. Setiap anak diwajibkan untuk menjual sebanyak mungkin hasil lelangnya. Dan di akhir pelelangan, Mr. Falman, asisten dari King, akan mengkalkulasikan seluruh pendapatan di antara mereka berdua. Apabila salah satu dari mereka kalah, maka ia harus menembak dirinya dengan sistem permainan Russian roulette. Lalu Mr. Falmon mulai menghitung. Tyler King mendapatkan $67.800 yang penawarannya dibayar penuh seluruhnya. Sementara Francis King hanya mendapat $67.400. Terdapat satu transaksi yang gagal ketika dipenuhi. Karena kalah dengan selisih $400 saja, Francis King dipersilahkan untuk mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri. Namun malam ini sepertinya adalah malam dari Francis karena pistol tersebut tak berpeluru. Dan inilah Tuan Earl King 6, blacklister nomor 94 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington, New York, atau yang disebut sebagai NY, tempat di mana Tom kali ini bersembunyi. Saat itu Tom sangat ingin kembali menjadi Tom yang sebenarnya, Tom yang menyamar dan Tom yang beraksi. Saking menginginkannya, ia tak peduli dengan bayaran. Yang terpenting dirinya bisa kembali mengekspresikan diri. Karena ambisi Tom yang sangat kuat, akhirnya rekannya menyarankan Tom untuk mengambil tugas di Jerman. Lalu scene bergerak kepada King yang saat itu langsung menyembunyikan kembali Fulcrum ke dalam boneka di saat ia mendengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Reddington yang memberitahu bahwa Madeline Pratt telah kembali diculik. Meskipun Madeline pernah membuat mereka berdua hampir terbunuh, hubungan antara Reddington dengannya masih sangat amat bernuansa. Bahkan Reddington menganggap dunia akan terasa sepi apabila tanpa kehadiran dari Madeline. Dan sebuah kebetulan, penculik dari Madeline memenuhi setiap syarat sesuai dengan daftar yang ada di daftar hitam. Dan Reddington mempersembahkan The Kings. Earl King memiliki 2 anak yang bernama Tyler dan Francis. Mereka berasal dari dinasti senior yang dimana nenek moyangnya memiliki tradisi untuk mewajibkan setiap perbudakan. Tak hanya itu, mereka sering melakukan pelelangan terhadap para budaknya. Dan Madeline telah menciptakan banyak musuh yang rela membayar untuk kepalanya seorang diri. King tak pernah melakukan pelelangan di tempat yang sama selama 2 kali. Ia juga selalu mengubah daftar tamunya. Dan kali ini kesempatan bagi pihak FBI untuk memecahkan setengah abad dari kasus pencurian dan penculikan dari Davidoff Maureen Stradivarius hingga hilangnya Raoul Wallenberg. Kemudian Reddington memberikan sebuah ponsel yang ia yakini dimiliki oleh seorang anak di pelabuhan Lisbon, tempat di mana Madeline diculik. Ia ingin pihak FBI mencari orang yang menculik Madeline dan dapat dipastikan orang itu bisa membawa mereka ke tempat di mana King berada. Akhirnya King langsung segera membawa kasus itu ke meja lokasi hitam. Ia menjelaskan seperti apa pelelangan ilegal King bekerja dan bagaimana cara mereka menghasilkan uang. 22 euro uranium telah disita oleh MI5 dan tiba-tiba menghilang dari lemari besi bukti mereka di Leeds. Sementara lukisan yang tertera di layar telah dicuri dari Museum Van Gogh di Amsterdam.
Menurut informasi yang Reddington percayai, kedua item tersebut akan berada dalam daftar lelang King yang berikutnya. Beruntungnya, Aram berhasil menemukan salah satu tersangka, Silvio Haraj, seorang penculik asal Brazil yang diduga bekerja untuk King di area Amerika. Apabila King hendak menggelar lelangnya di Amerika, maka mereka membutuhkan bantuan dari Intel. Lalu King langsung menelepon Reddington untuk menginformasikan jika mereka telah memiliki nama tersangka, yaitu Silvio Haraj yang sedang berada di suatu rumah perlindungan bernama The Palace. Karena Reddington mengetahui tempat itu, ia rasa King dan rekan-rekannya akan telat karena jarak dari lokasi hitam ke The Palace sangatlah jauh. Dan hal itu akan membuat Haraj memiliki kesempatan untuk kabur. Akhirnya Reddington dan Dembe sendirilah yang menghampiri The Palace. Tetapi setibanya di sana, ia melihat kondisi Haraj yang telah tewas bersimbah darah. Lalu tiba-tiba beberapa orang muncul, termasuk Madeline dan anak dari Kings. Madeline meminta maaf kepada Reddington karena ia harus menjebaknya. Sementara Madeline langsung menyetrum Dembe agar ia tak bisa melihat kemana mereka akan membawa Reddington. Reddington langsung diproses dan ia akan menjadi objek lelang selanjutnya. Beruntung Dembe saat itu berhasil menginformasikan kepada King yang kembali ke lokasi hitam. Samar menduga jika pelelangan ilegal King adalah tentang menyediakan penjahat dengan nilai besar dan apa yang lebih berharga dari seorang Reddington. Sayang sekali pihak FBI tak bisa mengetahui di mana pelelangan tersebut akan diselenggarakan karena King memiliki real estate di seluruh dunia dan mustahil bagi mereka mencari satu persatu. Lalu tiba-tiba King mengusulkan ide untuk bagaimana jika mereka berfokus kepada para tamu undangan yang akan menghadiri pelelangan ilegal Kings. Kembali ke Reddington. Saat itu postur tubuhnya tengah diukur untuk disesuaikan dengan baju yang akan mereka persiapkan untuknya. Lalu datanglah Tyler menyambut Reddington. Saat Tyler menghampirinya, Reddington tiba-tiba bercerita jika 65% harta warisan King disia-siakan oleh generasi kedua dan hampir 90% disia-siakan oleh generasi ketiga yang dimana itu adalah Tyler dan Francis. Namun Tyler hanya tersenyum. Ia berkata jika pemenang bisa mengambil semuanya. Di lokasi hitam, Aram berhasil menemukan satu tersangka dari daftar tamu yang akan King undang, yaitu Alexei Koskov, orang Rusia yang berkuasa dengan koleksi untuk karya yang dicuri. Divisi Kejahatan Seni mengatakan Koskov mencoba untuk mendapatkan Van Gogh sejak menghilang pada tahun 2002. Karena Koskov berada dalam daftar larangan terbang, maka dari itu ia mengirim utusannya untuk berangkat menuju pelelangan. Dan utusan itu ialah seorang wanita bernama Josephine Sullivan yang akan terbang dari LA pagi ini dan baru saja turun dari Frankfurt. Lantas Cooper langsung meminta King agar segera membawa Sullivan ke lokasi hitam. Setibanya ia di sana, Samar dan King langsung menginterogasinya. Mereka meminta apa yang telah Sullivan komunikasikan dengan King dan apa yang telah King berikan kepadanya. Hasilnya, Samar dan King langsung melaporkan investigasi tersebut kepada Cooper. Menurut yang Sullivan berikan kepada mereka, Sullivan telah pergi ke sebuah hotel yang diduga dimiliki oleh keluarga Kings. Semua pegawai di hotel itu digaji seperti biasa, dan seharusnya Sullivan telah memesan kamar dengan pemandangan Capitol. Ia telah mendapatkan kunci dan kode sandi kamar, tetapi ia tak pernah hadir di pelelangan tersebut. Sehingga muncullah ide untuk melakukan penyamaran. Awalnya Cooper menolak karena ia trauma ketika King hampir saja tewas saat melakukan penyamaran. Namun karena tak ada jalan lain, akhirnya Cooper setuju dengan syarat. King hanya menyamar hingga ke dalam hotel saja, dan ia juga harus segera memberitahu lokasi hotel setelah tiba di sana. Sesaat perbincangan selesai, King tiba-tiba mendapat sebuah telepon yang ternyata itu berasal dari Tom King. Saat itu Tom hanya ingin menyapa King dan bertanya bagaimana tentang kabarnya.
Tom juga bercerita jika ia baru saja mendapat tugas baru yang tak bisa ia beritahu kepadanya. Karena Kin merasa risih, ia lalu berkata jika dirinya harus segera pergi untuk menyamar. Dan ternyata Tom telah mengetahui hal itu, sehingga ia menyarankan kepada Kin untuk bersin apabila ia merasa seseorang yang mengikutinya merasa mencurigainya. Lalu Tom berpamitan kepadanya. Kemudian scene berpindah kepada hotel tempat di mana Josephine Sullivan memesan kamar. Di sana Samar dan Ressler telah siap untuk memata-matai kemana Kin akan pergi. Setelah Kin memesan sebuah kamar dan telah mendapat kuncinya, ia memasuki lift. Di sana terdapat seorang petugas yang meminta Kin untuk memberikan ponsel serta segala barang elektronik dan identitas miliknya. Dan ketika Ressler hendak mengikutinya, Samar memberitahu jika Kin telah menuruni lift untuk pergi ke area basement. Samar mencoba untuk mengejar, tetapi sayangnya ia dan Ressler telat karena Kin telah bertemu dengan orang suruhan Kings. Ia meminta Kin untuk meminum jamuannya dan seketika Kin tak sadarkan diri. Di satu sisi, Tom yang telah mendapat tugas baru kini mengubah identitasnya menjadi Christoph Mannheim. Ia juga telah mendapat profil dari orang yang ia incar hingga perbekalan dirinya selama nanti berada di Jerman. Karena tak bisa berpenampilan seperti ini, Tom lantas langsung mencukur habis seluruh rambutnya hingga tak tersisa. Ia juga mentato tubuhnya dengan peribahasa Jerman agar terlihat seperti orang Jerman sungguhan. Dan kini nama Tom Kin telah menghilang karena Christoph Mannheim baru saja terlahir. Kemudian scene bergerak kepada Kin yang telah kembali tersadarkan diri di sebuah kamar megah. Sebenarnya saat itu Kin hendak kabur, tetapi pintu tiba-tiba saja terbuka dan ternyata itu adalah Erking bersama pembantunya. Setibanya di sana, ia meminta kepada Kin untuk mengambil koleksi warisan keluarganya karena menurut King yang telah menyamar menjadi Josephine Sullivan wajib untuk terlihat cantik. Malam pun tiba, artinya pelelangan telah dibuka. Erking terlebih dahulu memberikan sepatah dua kata kepada para daftar tamu undangannya yang telah rela datang ke tempat ini dari jauh-jauh. Ia juga kembali mengingatkan kepada para daftar tamu undangannya jika mereka memiliki waktu 30 menit untuk melihat koleksi lelangan yang telah ia persiapkan. Dan lelang pun segera dimulai. Kin yang saat itu tertarik dengan seorang anak kecil bernama Vincent langsung menghampiri. Terlihat Tyler juga menghampiri Kin untuk mencoba menjelaskan jika Vincent berasal dari keluarga Peretti. Banyak orang Serbia dan Sisilia yang mau membayarnya mahal untuk mempengaruhi dan memastikan mereka diam. Lalu Tyler pun telah mengetahui jika Sullivan datang untuk menjadi utusan Koskov. Kemudian Kin melihat lukisan Van Gogh sembari kembali berjalan. Saat Tyler bertanya sesuatu yang Kin tak bisa jawab, ia teringat dari saran Tom yang menyuruhnya untuk bersin. Dan perkataan Tom benar, saat Kin bersin, Tyler menghentikan pertanyaannya. Lalu tiba saatnya ia melihat keberadaan Reddington yang sedang dilelang. Kin tak menyangka jika sekarang Reddington menjadi barang lelangan. Mereka berbincang seperti tak kenal dekat satu sama lain. Kemudian Francis tiba-tiba datang. Ia memberitahu Tyler jika seorang sheikh ingin melihat chip andalan miliknya. Akhirnya Tyler pun pergi dan Francis mencoba menawarkan Reddington kepada Kin. Siapa tahu ia ingin menawarnya. Namun Kin menolak. Ia merasa seseorang jauh lebih pantas untuk melelang Reddington. Dan orang itu adalah Yabari. Ia datang sembari tersenyum dan ia masih mengingat bagaimana perlakuan Reddington yang telah membakar habis komplek miliknya. Yabari berjanji ia akan kembali menemui Reddington setelah acara pelelangan selesai. Di satu sisi, Ressler dan Samar mencoba untuk menginterogasi salah satu pegawai hotel yang dimiliki oleh Erking. Pegawai itu tak mau mengakui di mana tempat pelelangan itu terjadi karena dirinya hanya seorang agen transportasi. Cooper yang saat itu sedang melakukan panggilan telepon tiba-tiba dihampiri oleh Aram yang memberitahu bahwa Josephine Sullivan telah meminta seorang pengacara.
ia akan mengungkapkan semuanya yang kemungkinan besar akan membuat penyamaran Elizabeth Keane terbongkar. Padahal saat itu Cooper telah memberitahu semua pihak terkait tentang penyamaran tersebut. Sementara itu, di tempat Erkings, pelelangan telah dimulai. Satu barang telah berhasil terjual oleh kurator, dan kini saatnya barang berharga muncul. Ia merupakan seorang kriminal kelas kakap, mantan perwira angkatan laut dan menjadi barang incaran FBI. Ia juga memiliki banyak informasi rahasia yang mungkin saja bisa berguna untuk orang yang mau menawarnya. Kurator mempersembahkan Raymond Red Reddington. Saat itu ia membuka di harga $2 juta untuknya. Tawaran terus-menerus datang, dimulai dari Keane hingga Yabari yang terus melawan tawarannya. Ketika sedang melakukan sesi tawar-menawar, pihak keamanan Erking menghampirinya untuk memberitahu bahwa Koskov baru saja menelepon jika Sullivan yang sekarang berada di pelelangan adalah orang lain alias penipu. Tentu saja hal itu membuat Keane ketakutan dan Reddington yang melihat situasi itu langsung mengambil alih perhatian orang-orang. Ia meminta semua daftar tamu undangan untuk menaikkan harga demi kepalanya. Sementara Keane berusaha untuk kabur. Karena pihak keamanan telah mengetahui penyamaran itu, mereka lantas meminta kurator untuk menghentikan pelelangan dan Reddington pada akhirnya secara resmi jatuh ke tangan Yabari di harga $18 juta. Semua daftar tamu undangan dengan segera diamankan. Di lokasi hitam, saat itu Cooper meminta wrestler dan Keane untuk membiarkannya berdua bersama pegawai hotel. Ia memberitahu jika dirinya telah divonis tumor otak oleh dokter dan ia tak mau tewas di saat bertugas untuk melindungi rekan kerjanya yang sedang berada di lapangan. Maka dari itu, ia mengancam akan melakukan apapun dengan kekuasaan yang ia miliki untuk membuatnya berbicara. Kembali ke lokasi pelelangan. Saat itu Keane yang telah berhasil kabur bersama Vincent bertemu kembali dengan Reddington yang akan diserahkan kepada Yabari. Awalnya Keane mencoba menyelamatkan Reddington dengan berusaha membuka kode yang tersimpan. Tetapi usahanya gagal. Reddington menyarankannya untuk segera kabur dari tempat ini. Atau jika tidak, maka ia akan terbunuh. Akhirnya Keane kabur bersama Vincent. Di saat tak lama kemudian, Francis bersama anak buahnya datang. Mereka langsung berpencar, sementara Francis membuka kotak dan memberi kunci borgolnya kepada Yabari karena ia telah berhasil memenangkan pelelangan atas nama Reddington. Yabari begitu senang. Sebelum Reddington dibawa, ia diberitahu oleh Reddington jika dirinya mampu memberi kekuasaan serta pengaruh untuk menjadikan Yabari seorang raja. Bukankah sudah waktunya Yabari pergi dari hutan? Tetapi Yabari menolak. Ia menjelaskan kedatangan dirinya bukan hanyalah sekedar membalaskan dendam, karena ia mendapat informasi dari seorang pria berasal dari Johannesburg yang rela membayar kepala Reddington seharga $40 juta. Mendengar informasi itu, Reddington hanya berharap Yabari beruntung. Ketika Keane telah berhasil kabur, ia justru tiba-tiba kembali ke tempat pelelangan. Dirinya meminta kepada Vincent untuk kabur terlebih dahulu dan melaporkan semua kejadian ini kepada polisi. Saat Reddington telah dibawa ke suatu ruangan oleh Yabari dan telah ditodongkan pistol tepat di area kepalanya, Keane tiba-tiba datang. Ia menembak Yabari hingga tewas dan langsung menyelamatkan Reddington. Sementara itu, perdebatan terjadi di antara Francis dan Tyler. Tyler sangat khawatir dengan penyamaran serta penculikan terhadap Vincent. Tetapi Francis dengan santainya meminta ia untuk tetap tenang karena mereka akan segera ditemukan. Terlebih, di pelelangan kali ini, dirinya telah berhasil mengalahkan Tyler dalam penghasilan penjualan. Maka dari itu, Francis berhak untuk menyuruh Tyler menembak dirinya sendiri. Ketika pistol telah diarahkan ke arah kepala Tyler, Reddington dan Keane tiba-tiba datang. Tanpa rasa kasihan sama sekali, Reddington menembak Erking yang tak berdaya hingga tewas.
Kemudian Reddington memberitahu jika dirinya takkan melakukan apapun dan akan membiarkan mereka menikmati penderitaannya sendiri. Ia juga menyarankan kepada mereka untuk berbaik hati nanti dengan teman satu selnya. Lalu tak lama kemudian, pihak FBI dan kepolisian berhasil menggerebek tempat tersebut, menangkap para daftar tamu undangan, menyelamatkan para sandera dan tentunya menuntut Francis, Vernon, dan Tyler. Lalu Sin bergerak kepada Cooper dan wakil kejaksaan yang sedang bercengkrama terkait buku besar penuh dengan nama dan tanggal dari aset keluarga King. Wakil kejaksaan sungguh memuji bagaimana para agen satuan Cooper berhasil menemukan konspirasi terbesar di Amerika Serikat. Di satu sisi, Reddington dan King yang telah berhasil diamankan sedang berbincang. Reddington meminta King untuk berjanji agar tak melakukan hal tersebut lagi. Awalnya King tak menyadari apa yang Reddington sedang katakan. Namun pada akhirnya ia tahu bahwa Reddington tak membutuhkan bantuannya. Padahal mereka telah berhasil menangkap puluhan kriminal, jutaan properti yang dicuri, dan nyawa yang tak berdosa. Kini, Reddington justru tak berterima kasih sama sekali kepadanya. Reddington hanya terdiam sembari menatap mata dari King yang perlahan bergelimang air mata. Lalu Sin kembali bergerak ke daerah Dresden di Germany. Saat itu Tom yang telah berhasil menyamarkan dirinya dengan gagah menghajar seorang pria yang merasa tak rela diganggu olehnya. Tak hanya itu, Tom juga berani menghajar orang-orang yang mencoba memisahkan dirinya. Beruntung saat itu seorang pria tua mengaku bahwa Tom adalah temannya yang hanya ingin sekedar meminum bir. Kemudian ia bertanya siapa nama dari Tom. Dan Tom menjawab Christoph Mannheim. Dan episode 14 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.